Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini saya mau ngebahas saham Panca Budi Idaman. Kode emitennya adalah PBID. Jadi PBID ini adalah saham yang paling banyak kedua gitu ya, terbanyak di request oleh teman-teman semuanya saat polling minggu lalu. Dan kita akan bahas bareng-bareng kinerjanya, kemudian prospeknya seperti apa. Harga sekarang itu mulai sudah menarik untuk dibeli atau belum, semuanya ada di video kali ini. Dan sebelum lanjut, teman-teman bantu subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, welcome, dan semoga channel ini bisa ngebantu kalian dalam berinvestasi di pasar modal. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Ya teman-teman, kita langsung mulai ke layar monitor ya. Kita akan bahas saham Panca Budi Idaman, kode emitennya PBID. Sebelumnya disclaimer on dulu, ini adalah pendapat saya pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya. Tetap lakukan analisa kalian sendiri. Oke, kita mulai dari sekelas perusahaan ya. Ini adalah Panca Budi Idaman dengan kode emiten PBID, berdiri dari tahun 90 ya untuk perusahaan ini. Tapi sebelumnya kalau teman-teman nanti bisa baca annual reportnya, mereka tuh mulai ada di akhir tahun 70-an. Mulanya dari sebuah perusahaan dagang gitu ya, untuk menjual plastik dan mendistribusikan plastik. Lalu mulai tahun 90 mulai memproduksi barang plastik kemasan gitu ya. Apa aja sih produk-produknya gitu ya? Yang paling terkenal tuh menurut saya ini ya, tomat dan wayang. Ini adalah plastik yang sering kita jumpai kalau kita beli makanan, atau teman-teman yang suka bawa bekal ke kantor, biasanya bungkusannya ini nih, antara tomat dan wayang ini gitu ya. Dan setelah dipelajari gitu ya, ternyata bahan-bahannya itu beda-beda teman-teman. Ada yang namanya PP, ya PP itu yang sering digunakan untuk bungkus makanan, bentuknya bening dan transparan. Ada pula yang PE, ya untuk yang tomat ini jenisnya PE. Ada pula yang plastik yang lebih kuat gitu ya, heavy duty, yang gunanya untuk membungkus barang-barang yang lebih berat gitu ya, misalnya semen gitu ya. Ada semen, ada pupuk, ada makanan ternak. Ini kan jenis-jenis barang yang butuh plastik lebih kuat, dan itu ternyata juga beda bahannya. Dan PBID ini juga memproduksi berbagai jenis plastik dari berbagai bahan dasarnya gitu. Nah kalau kita lihat ya, rantai usahanya PBID ini cukup kompleks, bahkan bisa disebut terintegritas gitu ya. Pertama adalah dari bahan baku, di mana tentu saja ini ada biji plastik ya. Biji plastik itu bisa dijual langsung ya, kalau ada yang membutuhkan biji plastik, atau mereka olah ya, dan saat mereka olah ini, mereka bisa olah menjadi berbagai macam produk ya, produk yang PE atau produk yang heavy duty seperti ini, atau produk yang PP ya, yang wayang ini. Lalu mereka juga mempunyai anak usaha ya, anak usaha ini bergerak utamanya di bidang distribusi dan perdagangan. Jadi mereka membantu PBID dalam mendistribusikan hasil jadinya ya, mendistribusikan plastiknya ke daerah-daerah. Nah, semakin banyak rantai koneksinya gitu, semakin banyak jangkauan, tentu saja penjualannya akan semakin naik gitu. Nah, ini adalah daftar perusahaan yang terafiliasi, baik yang dimiliki langsung maupun yang tidak langsung gitu ya, dengan PBID, di mana kalau yang dimiliki langsung ini ada beberapa. 3 diantaranya adalah yang berkaitan dengan produksi. Ada yang di Banten, ada yang di Surabaya, dan ada yang di Johor ya. Johor ini yang di Malaysia. Ini mulai tahun 2018 teman-teman, jadi baru hitungannya ya. Ada juga yang melalui entitas anak ya. Ada yang terbaru tuh yang di 2013 di Tangerang. Ini adalah untuk perdagangannya. Jadi ada juga yang produksi dimiliki oleh entitas anak, seperti misalkan ini ya, tahun 2006 ya, ada di Tangerang juga. Lalu operasi wilayahnya untuk Indonesia sendiri cakupannya sudah cukup banyak teman-teman, bahkan sudah sampai di Jayapura ya. Sudah sampai di Jayapura, dan di kota-kota besar Indonesia sepertinya sudah ada. Tinggal misalkan di Sulawesi sini masih kosong, di Sulawesi ya, daerah Maluku dan kepulauan sekitarnya juga masih kosong. Untuk luar negeri juga ekspansinya di pasar ekspor cukup bagus ya, sudah ada di Inggris, Amerika, Australia, Prancis, Kanada, dan lain-lain. Artinya perusahaan ini di samping menggarap pasar lokal gitu ya, mereka juga menggarap pasar ekspor gitu. Dan pasar ekspor ini yang tentu saja lebih menarik kalau misalkan mereka bisa mendapatkan revenue lebih banyak dari hasil penjualan ekspor.
PBID tahun lalu ya mendapatkan salah satu award ya, for best of the best dari 50. Jadi ada 50 perusahaan terbaik yang dipilih oleh Forbes dan PBID masuk di salah satunya gitu ya. Jadi ini bukti bahwa PBID juga sudah dikenal dengan baik gitu ya, oleh global, karena Forbes ini kan hitungannya adalah award global. Itu tadi sekilas mengenai PBID teman-teman, dan sekarang kita mulai masuk ke dalam kinerjanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kinerja, yang pertama yang saya lihat, yang coba kita bahas adalah pendapatannya dulu ya. Dimana tahun 2020 ini jadi tahun yang cukup sulit buat PBID karena pandemi ya. Mereka anjlok dari mulai 4,6 triliun menjadi 3,8 triliun. Tapi di tahun 2021 sudah bisa mulai recovery ya, meskipun belum seperti sebelum pandemi ya, tapi sudah hampir lah ya, karena mereka mencatatkan penjualan 4,4 triliun, sedangkan tahun 2019 4,6 triliun. Year on year mereka naik 15%, dan semester 1 tahun 2022 mereka juga mencatatkan pendapatan ya, kenaikannya 19%. Dan bahkan di level ini mereka sudah mampu menyamai kinerja 6 bulanan tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Jadi ini catatan yang cukup bagus untuk PBID, meskipun ya sayangnya ketika diturunkan di bottom line di sisi laba, kenaikan 19% penjualan di tahun 2022 ya, semester 1 ini, ternyata labanya justru minus 9% dibandingkan semester 1 tahun lalu gitu ya, dari 237 miliar ya ini menjadi 216 miliar. Ada penurunan 9% di sana gitu ya. Sedangkan untuk year on year ya, kalau kita bandingkan di sisi tahunannya, tahun 2021 mereka mendapatkan laba 413 miliar ya, ini kenaikan 10,5% secara year on year. Nah, apa yang menyebabkan pendapatannya naik 19% tapi labanya kok hilang, malah minus gitu ya. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah beban pokok penjualannya teman-teman ya. Beban pokok penjualan yang kalau kita lihat lagi, beban pokok penjualan dari produk plastik itu naiknya cukup signifikan ya. Dari 1,7 triliun di tahun 2020 menjadi 2,2 triliun. Jadi sejak mulai tahun 2021 memang sudah ada kenaikan bahan pokoknya. Nah, itu ternyata berlanjut di 2022 gitu ya, dimana kenaikan beban pokok penjualannya itu lebih tinggi lagi, sehingga akhirnya menggerus labanya PBID di semester 1. Nanti di akhir kita akan coba tampilkan salah satu poin yang dimention oleh manajemen mengenai risiko biji plastik gitu ya. Oke, jadi kita coba masuk untuk membandingkan segmen usahanya, di mana ada 3 segmen yang dibuat di dalam laporan keuangan, yaitu biji plastik, plastik kemasan, dan lain-lain. Yang kinerjanya negatif adalah biji plastik ya, negatif, sementara plastik kemasan dan lain-lain itu masih bertumbuh kinerjanya, jadi masih positif. Ya, sekarang kita lanjut ke ekuitasnya ya, di mana ekuitasnya PBID itu cukup menarik sebetulnya. Kalau kita lihat grafik ROE-nya stabil di atas 10% dan di tahun kemarin 2021 berhasil mendapatkan 18% ROE ya. Kalau kita lihat total ekuitasnya ada di angka 2,2 triliun. Jadi sudah cukup menarik ya, level-level 15% ROE itu untuk kita masukkan dulu ke dalam watchlist supaya kita bisa cek lebih lanjut. Jadi secara ekuitas ROE cukup bagus. Untuk ekuitas di akhir tahun 2022, artinya 6 bulan pertama ini, ternyata ekuitasnya tidak banyak berubah teman-teman ya, dari 2277 menjadi 2288 ya. Ini seiring dengan tadi ya, bahwa labanya mereka juga turun ya untuk semester 1 di tahun ini. Kemudian untuk liabilitas perusahaan ini ya, PBID menurut saya tergolong sehat ya, sangat sehat, karena memang liabilitasnya kecil dari tahun ke tahun. Bahkan ya kita bisa ngelihat di sini kisarannya mungkin sekitar DER-nya itu kurang lebih di 0,2, 0,1, 0,3 rata-rata. Jadi dari 5 tahun terakhir ini pun kita bisa ngelihat bahwa perusahaan ini dalam mengelola hutang cukup bagus, sehingga kita tidak perlu ada kekhawatiran mengenai contohnya misalkan gagal bayar hutang gitu ya, kalau memang hutangnya besar. Tapi untuk PBID mereka cukup bagus dan sangat sehat untuk liabilitasnya. Total aset di
end of year 2021 tahun lalu mereka punya total aset 2,8 triliun ya, dengan ROA-nya 14%. Tapi perhatikan karena kas-nya mengecil ya. Kasnya mengecil di tahun 2021 mereka tinggal 171 miliar. Jumlah ini kecil dibandingkan dengan 5 tahun terakhir ya. Artinya dari sini sampai sini. Oh enggak nih. Ini lebih kecil lagi. Tapi di 4 tahun terakhir sebelumnya ya itu udah paling nggak di atas 200 miliar. Jadi di tahun 2021 kasnya mereka mengecil gitu ya, mengecil. Dan kalau kita lihat lagi memang terjadi yang namanya persediaannya banyak, cukup banyak. Di akhir tahun 2021 mereka punya persediaan cukup banyak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya ya. Mirip dengan tahun 2018. Ya, mirip tahun dengan 2018. Lalu untuk profitability secara 5 tahunan ya memang belum terlalu besar ya. 8%-an untuk jualan plastik. Tapi kalau di kuartal terakhir ini mereka sudah bisa dapat sama ya, sekitar 7,7% juga, hampir 8%. Jadi sebenarnya produk PBID net profit marginnya harus di-compare dengan yang lain nanti ya. Coba nanti apakah ada perbandingan net profit margin, tapi 8% menurut saya sih kecil. Kenapa? Karena gross profit marginnya sudah kecil juga ya, 18%. Jadi sulit mereka untuk bisa menaikkan net profit marginnya, apalagi perusahaan-perusahaan seperti produk plastik ini harganya di pasaran itu harganya itu mirip-mirip gitu ya teman-teman. Jadi untuk memainkan harga agak sulit gitu ya. Mungkin nanti perlu kita simak bagaimana strateginya. Kalau sulit menaikkan harga, otomatis yang dikejar adalah quantity terus gitu ya, naikin penjualan. Biasanya seperti itu ya langkah yang diambil. Untuk teman-teman yang menyukai dividen ya, dividennya PBID itu naik dari tahun ke tahun ya. Kita bisa lihat di sini dari 2018 sampai 2020 dan akhirnya di 2022 mereka itu bagi dividen 110 ya. Jadi ini lebih naik lagi ya, naik 10% lebih tinggi daripada tahun 2020. Payout rasionya 50% dan yieldnya itu menjadi 6% ya. Ini udah lebih tinggi dari deposito tentunya. Kalau ditambah dengan kenaikan harga sahamnya, capital gain, jadi mungkin lebih menarik lagi. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya si PBID itu setahun terakhir ini minus 5% ya. Artinya mungkin setahun terakhir ini sideways aja pergerakan harganya. Tapi 3 tahun terakhir sudah naik 68%. Kalau rata-rata tiap tahun dapat 7% dividen, berarti dalam 3 tahun kurang lebih 90%. Ya cukup ya fair lah ya untuk mendapatkan 90% dalam 3 tahun. Lalu bagaimana dengan harga sekarang gitu ya? Tadi kita sudah tahu bahwa setahun terakhir pergerakan dia masih di situ-situ aja, minus 5%. Dan ternyata memang setahun terakhir ini dia sideways teman-teman ya, harganya nggak kemana-mana. Dan kejadian sideways ini ternyata juga sudah pernah terjadi cukup panjang ya. Sideways-nya si PBID dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mereka juga sideways juga ya, di sini-sini aja ya. Tapi akhirnya di tahun 2020 mereka mulai diapresiasi pasar lebih tinggi. Tapi dengan kondisi sekarang justru saham PBID ini menjadi over value karena kalau melihat PE deviasi selama 5 tahun, harga rata-ratanya ada di sini, di 1250 gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan beberapa kompetitor di sini ya. Ada IMPC, Impact Pertama, dan IGAR ya. Pertama kita bandingkan dulu pairnya dulu deh, pairnya ya. Pairnya kalau disetahunkan ya, pairnya PBID masih masuk akal ya, 7,4, IMPC terlalu tinggi, IGAR 6,4. PBV-nya PBID juga masih masuk akal 1,4 berbandingkan dengan IMPC 11 kali jauh, IGAR 0,9 ya. Sedangkan untuk profitability ya, net profit marginnya PBID 7,7 ya mirip-mirip ya. Mungkin yang IMPC ini yang hampir mendekati 2 digit. Lalu untuk ROE 17%, PBID adalah yang tertinggi. Sedangkan untuk revenue, kita coba bandingkan revenue. Ya, revenue-nya PBID adalah yang tertinggi ya dengan 4 triliun. Beberapa parameter positif, ROE dan ROA-nya menurut saya masih positif ya. Di kisaran berapa tadi? 17%-an, 18%. Ini cukup menarik ya. Dia yang tertinggi teman-teman dibandingkan dengan yang lain. Profit margin meskipun sama gitu ya,
dengan yang lain, beda dikit lah dari IMPJ, tapi menurut saya ini masih indikasi yang positif di sektor industri plastik ini. Selanjutnya kita mulai bahas mengenai prospeknya. Yang pertama adalah di tahun 2022 ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ekonomi ya, dimana kalau masa-masa COVID tahun 2021 itu berasa banget ya buat PBID karena penjualan turun, wajar karena ketika pandemi otomatis kebutuhan akan transaksi yang menggunakan plastik itu berkurang juga ya, karena permintaannya berkurang otomatis pendapatannya mereka mengecil. Tapi dengan mulai kembali tumbuhnya ekonomi, mulai kembali bergerak, manajemen juga yakin bahwa akan ada kenaikan permintaan produk plastik ini. Dan itu juga sudah dijawab manajemen dengan meningkatkan kapasitas produksi ya per akhir tahun 2021. Jadi ini salah satu strategi manajemen, naikin dulu nih kapasitas produksinya. Kalau ternyata nanti permintaannya meninggi, mereka sudah siap duluan. Nah, perusahaan sendiri menargetkan kenaikan pendapatan adalah 15% ya, 15%. Padahal kita tahu tadi ya, kenaikan 19% pendapatan saja, ternyata di bottom line, di sisi laba itu masih minus gitu ya. Sehingga sebenarnya target perusahaan mestinya akan harus lebih tinggi lagi nih, harus ada revisi target. Mungkin bisa dikali 2 supaya akhirnya labanya nggak minus kalau dibandingin dengan year on year-nya. Perusahaan juga menilai ruang bertumbuh yang masih lebar, terutama di daerah Jawa Timur dan luar Pulau Jawa. Ini daerah yang sedang serius untuk mulai digarap oleh manajemen. Distribusinya bagaimana, rantai pasokannya di mana, seperti apa di daerah tersebut. Pastinya manajemen akan menggarap gitu ya PR-PR ini daerah yang masih kosong. Sementara ada tantangan juga mengenai kantong plastik ya, yang kita tahu di perusahaan-perusahaan retail modern itu sudah mulai tidak menyediakan kantong plastik, diganti dengan reusable bag ya, ada yang dari paper atau ada yang dari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik gitu ya. Otomatis memang produknya untuk masalah kantong belanjaan mulai terkikis ya, pendapatan dari kantong belanjaan. Tapi menurut manajemen sendiri sebenarnya masalah kantong plastik belanjaan itu tidak terlalu memberikan dampak ya, tidak terlalu memberikan dampak bagi perusahaan. Ya, ini menarik, berarti sebetulnya meskipun retail modern sudah mulai menerapkan itu, tetapi di pasar-pasar tradisional ya, di keperluan yang lain-lain itu masih sangat erat dengan plastik. Yang bisa dikatakan memang hanya mengganti kantong belanjaan di retail modern sepertinya masih kurang juga gitu ya untuk menekan masalah ramah lingkungan ini. Tapi tentu saja bagi PBID hal itu ya hal yang cukup bagus, karena kebutuhan plastik bagi pasar-pasar yang tradisional masih sangat tinggi. Ini adalah kapasitasnya ya, di mana di tahun 2019 mereka itu punya kapasitas 117 juta ya, 117 ribu lah ini ya, 117 ribu ton. Mereka sudah naik menjadi 152 ribu ton di tahun 2021. Ini kenaikannya juga signifikan nih, kenaikan kapasitasnya. Kemudian realisasinya ya masih di kisaran 70% teman-temannya. Artinya ini ruang bertumbuhnya masih tinggi gitu ya. Kalau ini digenepin jadi 100%, bahkan ya di beberapa perusahaan kayak misalkan minggu lalu kita bahas MLIA, mereka tuh overachieve ya, kapasitas produksinya berapa, tapi karena efektif di dalam produksinya mereka bisa dapat 110%. Nah, itu sudah di level efektivitas yang sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, artinya manajemen masih memberikan space ya, masih memberikan ruang untuk perusahaan genjot penjualan, tapi kapasitas produksinya itu masih lebar. Jadi di tahun-tahun mendatang rasanya belanja modal untuk buat pabriknya bisa berkurang, mereka bisa fokus pada penjualan karena masih ada sisa 30% ya, yang mestinya kalau ada kenaikan pasar mungkin bisa kali ya untuk bisa mencapai di kisaran 120 ribu ton ya untuk tahun 2022. Nanti kita akan lihat lagi ya di akhir tahun. Untuk perjalanannya ya gitu ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa perusahaan ini itu punya kapasitas produksi naik terus gitu ya dari tahun ke tahun, dan terakhir tuh mereka bikin pabrik di Pemalang teman-teman. Pemalang tahun 2020 ya mulai beroperasi. Pemalang itu kota kelahiran saya, jadi saya kaget juga ternyata ada pabrik
PBID di Pemalang gitu, nggak tahu pabriknya di sebelah mana. Nanti saya kalau pulang kampung pengen coba main-main ke sana gitu dan ngelihat bagaimana si pabriknya si PBID ini. Tapi yang jelas perusahaan dengan mereka masih bisa bikin pabrik gitu ya di tahun 2020 pula, di tahun pandemi, menunjukkan bahwa mereka punya fundamental yang cukup bagus. Dari mana dananya? Kalau mereka nggak punya duit tapi mau bangun pabrik, tapi karena perusahaan punya alokasinya, punya anggarannya, mereka masih bisa bangun pabrik, mereka kasih dividen. Jadi ini bukti bahwa secara fundamental keuangan itu mereka cukup sehat gitu ya. Ini adalah dua resiko. Jadi kalau kita ngomongin prospek, jangan lupa masukkan resiko juga teman-teman yang harus kita perhatikan. Pertama, resiko kebijakan pemerintah. Jadi seperti tadi ya, ramah lingkungan, berusaha menekan retail-retail modern untuk mengikuti style yang ramah lingkungan dengan reusable bag dan lain-lain, itu otomatis akan mengikis pendapatannya PBID. Meskipun mereka mengatakan tidak berdampak, tapi mungkin karena dampaknya masih kecil, karena di lingkungan yang lebih yang lain gitu ya, di pasar tradisional dan lain, kebutuhan akan plastik itu masih tinggi. Saya kalau ke pasar tradisional nggak pernah bawa reusable bag. Kenapa? Karena di pasar tradisional selalu dikasih plastik gitu ya. Tapi kalau lagi ke retail modern, bawa reusable bag. Nah itu juga nanti mungkin culture orangnya akan berubah. Kalau semakin banyak orang yang aware dan kemana-mana bawa kantong yang reusable, mungkin PBID akan terdampak gitu ya. Kemudian risiko terhadap biji plastik. Jadi biji plastik itu adalah kategori komoditas juga teman-teman ya. Di sini disebut bahwa ini harga suatu komoditas ya. Jadi saya juga cukup baru tahu juga bahwa ternyata biji plastik itu komoditas, yang artinya ada harga acuannya gitu ya. Dan ini juga salah satu faktor yang membuat beban pokoknya mereka naik di tahun 2022 ini. Oke, dan ditambah dengan perusahaan yang berusaha untuk mendiversifikasi ya, mendiversifikasi. Tadi tulisannya ada di mana ya? Ya ini dia nih, perusahaan akan mendiversifikasi produk gitu ya. Nanti kita perlu nantikan PBID bisa buat produk ramah lingkungan seperti apa gitu ya, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, karena kebijakan ramah lingkungan itu bukan kebijakan yang akan ditarik mundur lagi gitu ya, tapi pasti akan jalan terus. Mungkin sekarang pemerintah memaksa di retail modern, bisa jadi beberapa tahun ke depan mereka mulai akan memperketat penggunaan plastik di pasar-pasar tradisional. Jadi PBID harus bersiap dari sekarang gitu ya, sehingga mereka mulai mengembangkan diversifikasi. Oke teman-teman, kita udah di bagian kesimpulan. Sebelum kita selesaikan bagian kesimpulan ini, teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita. Jadi kesimpulan seperti apa bang? Oke, pertama adalah menurut saya PBID ini perusahaan yang bagus ya. Kinerja 2 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang bagus di sini 2 tahun terakhir. Sayangnya memang di tahun ini ya, semester 1 tahun ini penjualan mereka naik 19%, tapi labanya turun ya, labanya turun, tidak dapat menaikkan laba. Ya kita tahu tadi kenapa ini penjualannya naik tapi labanya nggak naik, karena beban pokoknya tinggi dipicu dari harga bijinya salah satunya yang naik juga gitu ya, sehingga menyebabkan kenaikan 19% nggak mampu mendongkrak labanya mereka. Jadi ini menarik, kita tunggu bagaimana reaksi manajemen gitu ya terhadap tantangan ini nih, terhadap tantangan beban pokok yang tinggi. Gimana mereka mencari jalan keluar sehingga labanya tetap naik juga. Nah, kalau memang harga beban pokoknya tinggi, otomatis volume penjualan bisa menjadi alternatif. Jadi kita nanti bahas lagi ya PBID di akhir tahun, kira-kira mampu nggak manajemen mencari solusi sehingga di semester 2 tahun 2022 ini kinerjanya bisa lebih kinclong gitu ya. Yang kedua, PBID ini perusahaan yang cukup agresif teman-temannya. Mereka cukup sering gitu ya, dalam 10 tahun terakhir ini mungkin ada 2 atau 3 pabrik yang dibangun, dan terakhir tadi ya di Pemalang, di kota kelahiran saya, bahkan mereka bikin pabrik gitu ya. Mereka bikin pabrik di tahun 2020, artinya ketika terjadi pandemi pendapatan mereka turun, tapi mereka masih bisa bikin pabrik. Ini salah satu gambaran bagaimana perusahaan ini tuh secara fundamental keuangan cukup solid gitu teman-teman ya. Karena kalau perusahaan lagi keuangannya jelek terus dia mau bangun pabrik, duitnya dari mana kalau misalkan mereka nggak ada kas gitu ya. Nah itulah jawabannya, ketika mereka punya kas, punya saldo laba cukup besar, mereka bisa gunakan itu untuk bangun-bangun pabrik seperti ini, yang nantinya mereka bisa dapatkan kenaikan kapasitas produksi ya. Kalau kenaikan kapasitas produksi,
mereka juga berharap bisa terus menekan penjualan. Kalau penjualannya naik, ya tadi ujung-ujungnya mereka harapannya labanya bisa naik lagi gitu ya. Yang ketiga, perusahaan ini masih punya ruang bertumbuh cukup besar. Kapasitas produksinya saja masih nyisa 30% ya. Menarik kalau nanti bisa overachieve. Misalkan kapasitas produksi lebih 10%, kayak kasusnya MLIA ya, yang kita bahas minggu lalu. MLIA tuh bisa overachieve. Nah, bisa juga nanti kita akan ketemu kondisi PBID overachieve gitu ya. Dari kapasitas produksi, realisasinya lebih tinggi 10%, 20%, itu bakal kondisi yang lebih bagus lagi gitu ya. Kenapa? Karena efektivitasnya sudah mulai main gitu ya di situ gitu. Kalau sekarang kapasitas produksinya masih tinggi dan masih ada lowong 30%-an. Jadi menurut saya PR manajemen untuk mengisi realisasinya tadi gitu ya. Yang ketiga, perusahaan ini itu masih juga berhadapan dengan ramah lingkungan ya, kebijakan ramah lingkungan. Ini adalah kebijakan yang menurut saya nggak mungkin ditarik mundur gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun akan makin ketat. Mungkin tahun-tahun ini pemerintah ketatnya kepada retail modern. Tapi kalau kalian perhatikan di pasar-pasar tradisional, jarang sekali saya melihat ada orang yang bawa reusable bag. Masih mengandalkan kantong plastik yang dikasih sama pedagang gitu ya. Dan saya pungkiri, saya pun demikian. Saya kalau ke pasar tradisional saya nggak pernah bawa kantong reusable. Saya mengandalkan plastik dari pedagang. Nah, mungkin nanti seiring dengan makin aware-nya orang-orang terhadap ramah lingkungan, bisa jadi ke pasar tradisional pun akan bawa kantong plastik. Dan kalau itu terjadi, mungkin ya baru akan memberikan dampak kepada PBID. Jadi saya tertarik dengan bagaimana PBID bereaksi terhadap tantangan ini, mendiversifikasi produk gitu ya, sehingga ketika nanti orang-orang sudah punya awareness yang bagus terhadap kantong yang ramah lingkungan, PBID nggak kehilangan marketnya. Itu yang salah satu tantangan yang menarik untuk kita pantau gitu ya, untuk PBID ini. Yang keempat, berdasarkan TPE deviasi 5 tahun, posisinya over value gitu ya, dan ditambah dengan laba yang menurun di semester 1. Jadi saya melihat untuk beli PBID di harga sekarang ya, di 1.700-an menurut saya kurang ideal, kurang menarik buat saya. Kapan menariknya? Buat saya akan menarik di kisaran 1.200 sampai 1.400. Itu adalah min PE-nya dia dalam 5 tahun ya, 1.250-an. Dengan target di 2.600. Jadi kalau saya punya barang di 1.300, sampai di 2.600 ini udah beggar sekali gitu ya. Jadi ini saya memilih untuk menunggu PBID bisa di area situ atau ada perbaikan kinerja yang signifikan di kuartal 3 tahun ini gitu ya. Jadi pilihannya itu. Tapi untuk sementara ini karena kuartal 3 masih 2 bulan lagi mungkin, jadi saya masih hold dulu, masih menunggu untuk harga yang terbagus atau ada momen yang bagus seperti momen kebangkitan kinerja dan lain-lain. So itu aja teman-teman video pembahasan PBID kali ini. Semoga membantu teman-teman karena PBID peringkat 2 saham yang paling banyak di request saat polling minggu lalu. So semoga ini bisa membantu kalian menjawab pertanyaan kalian seputar PBID. Oke guys, sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan. God bless you guys. Bye-bye.